Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kangsar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita ulang halaman 41. Di situ dijelaskan tentang pertama adalah perintah. Dalam pandangan salik ilallah. Di sini ada pertama adalah mafrudat. Kemudian yang kedua adalah al-wajibat. Dan yang ketiga adalah al-masnunat. Dan yang keempat al-mubahat. Yang kelima adalah an-nawafil. Ya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan perintah. Al-mafrudot itu fardu, jadi yang fardu. Kemudian al-wajibat itu wajib. Al-masnunat itu sunnah. Al-mubahat mubah. Kemudian an-nawafil itu nafilah. Jadi nafilah. Fardu dan wajib ya, itu sebenarnya sama, tapi ada yang membedakan. Jadi ada yang membedakan. Kalau fardu itu ya, karena diambil dari dalil yang qot'i. Jadi dari dalil yang qot'i. Kalau wajib itu dalilnya dzonni. Itu dalam pandangan Imam Hanafi. Kalau pandangan Imam Syafi'i, keduanya sama. Fardu dengan wajib. Kemudian sunnah, apa sunnah itu? Ya, itu amalan
yang kita definisikan secara syariah dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Itu kalau dalam pandangan kaum syariat. Tapi kalau salik ilallah, tidak, masnunat itu tetap dilaksanakan karena itu penyempurna yang wajib. Jadi penyempurna yang wajib. Jadi yang wajib itu tidak akan menjadi sempurna, yang fardu tidak sempurna bila tidak ditambahi dengan yang sunnah. Jadi kalau kita membayar zakat fitrah itu kan 2,5 kilogram, itu yang wajib. Maka kalau kita mau menambah dengan yang sunnah, itu ya tidak 2,5 kilogram, bisa lebih dari itu. Batasnya sampai mana? Tanpa batas. Jadi tanpa batas. Kita mau zakat fitrah itu 10 kilogram boleh satu orang. Satu orang bisa membayar zakat fitrah 1 ton, boleh. Nah itu kita ini kebanyakan kan bayari dipasno karo ketentuan dasar, gitu ya. Zakat ya sama, zakat mal itu kan kita menghitungnya 2,5%. Itu pun pakai nisab dan pakai haul. Lah haul itu sudah berjalan 1 tahun. Nisab itu kadarnya, gitu ya. Jadi kalau kadarnya itu ya 80 gram emas. Nah penghasilan kita berapa 1 bulan? Katakan 5 juta. Kalau 12 berarti 60 juta. Sekarang emas itu harganya berapa? Ya. Berapa Pak sekarang? 1 juta lebih ya? Ya. Berarti kalau 1 juta berarti kan 80 juta. Ya. Lah berarti kita belum bayar zakat. Nah itu akhirnya menjadi amalan orang-orang Sunni, gitu ya. Tapi kalau orang Syiah, ya, ini orang Iran itu bayar zakat itu tanpa nisab, tanpa haul. Kate bayare 20%. Makanya saya itu ingat dulu itu kan saya membaca fikih Syiah. Itu kalau zakat mal itu 20%. Kalau kita kan tidak, zakat mal itu 2,5%. Kalau pertanian bisa 5%, bisa 10%. Tapi kalau orang Syiah itu 20%. Jadi bukan usyur 1/10, tapi humus, dan itu tanpa haul, tanpa nisab. Makanya Iran itu walaupun diblokade dunia itu kuat, gitu ya. Karena apa? Membayar zakatnya itu umat Islam di sana 20%. Dan di Indonesia membayar zakat 20%, ya ora bingung lek bangun masjid. Iki lek 20% penduduk ini dihitung, ya tinggal ngicir 2 tahun mari wis sesuai dengan rencana. Mengapa? Ya itu kita ambil dari zakat. Ya, itu zakat yang wajib. Bagaimana yang sunnah? Nah itu berarti dia harus nambah. Kalau zakat fitrah juga begitu. Dia bayar satu ya anggota keluarga 10 kilo. Tapi kalau itu sampai tingkat nafilah, ya ini nafilah, ya masa wong liyo oleh beras tok.
Lah liyane apa gak dikei. Akhirnya riyo mangan beras. Soalnya gasnya gak ono. Kemudian LP-nya ndak ada. Ya. Maka kudu ditambahi itu. Ditambahi seperti sembako. Ya ono sardene, ya ono gulone, ya ono kecape gitu ya. Nah itu kalau model ditambah dengan yang nafilah gitu ya. Jadi ditambah dengan yang nafilah. Ini tolong yang kipas anginnya di situ itu dimatikan karena ini kalau kena angin moro habis tintanya. Kalau dibuka itu tadi pertama ketok kandel, barang kedua berikutnya moro tipis gitu ya. Jadi begitu. Jadi cara berpikirnya ya seorang sufi itu sampai tingkat nafilah. Lah kalau kita sunnah itu enggak. Kita itu konsepnya sunnah dilakoni oleh ganjaran, ditinggal ora opo. Akhirnya ya podo-podo ngono anu ditinggal ora opo gitu ya. Padahal sunnah itu dilaksanakan untuk penyempurna yang wajib gitu. Bahkan yang sunnah itu tidak berlaku seperti wajib. Kalau kita bepergian wajib bisa jamak dan qashar ya, tapi kalau puasa sunnah maksud saya puasa sunnah ya, kalau kita ini bepergian ya walaupun memenuhi syarat ya, jarak perjalanan ya itu tetap tidak perlu dijamak dan qashar. Jadi tidak perlu. Saya pernah mengikuti ya seorang ulama, dia itu dikenal sebagai tokoh sufi di Malang. Saya ikut diajak ke Madura keliling kiai-kiai itu, jadi seluruh Madura. Nah itu dia selalu menyampaikan kepada saya dan teman-teman, itu nanti kita sholat jamak dan qashar. Tapi dia minta waktu, saya tak sholat sunat dulu. Kalau kita kan ndak, wong sing wajib wae di qashar, di jamak, sing sunah yo prei. Itu bedanya. Makanya cara berpikirnya itu ada berpikir syariat, tapi ada yang berpikir tingkatannya itu tingkat toriko sampai hakikoh. Gitu. Makanya bedanya begitu. Jadi kalau begitu nafilah itu ya, itu yang sifatnya sukarela itu jadi menambahi yang wajib, yang sunnah ditambahi dengan yang sukarela. Jadi ditambahi dengan yang sukarela. Jadi ada sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat sukarela. Nah sholat sukarela itu berapa rakaat tanpa batas ya. Nah, kalau umpamanya ada orang tangyo wengi-wengi sholat 2 rakaat tahajud ya, itu bagi pemula Pak itu. Tapi bagi seorang yang sudah tingkatannya tinggi ya mesti bangun kejak 2 rakaat. Berapa rakaat sak cukupi waktu nih. Jadi kalau tahajud itu kalau kita kan 8 rakaat atau 12 rakaat, tidak. Kita tahajud itu tanpa batas. Jadi tanpa batas. Itu perbedaannya. Makanya orang-orang sufi itu ya, kalau orang sufi beda mereka yang sudah masuk di dunia sufi dengan orang-orang awam. Sing awam itu wis pokoke dilakoni. Wis mari orang nanti sampai ya apa carane atine iso ngrasakno apa sing wajib, ora tahu dipikir gitu ya. Yang penting salam ya wis. Gak usah melok wiridane imam, ya tandang merujul ngono ya. Apa maneh kate
perjalanan, tambah yang sunat ditinggal, yang wajib tok dipenuhi gitu ya. Padahal tidak, bagi seorang sufi ya, walaupun perjalanan jauh, tetap yang nafilah itu tetap dilakukan gitu. Nah itu bedanya gitu ya. Kemudian suratnya juga begitu. Kalau yang syariah suratnya pendek-pendek, tapi kalau yang sufi suratnya dawa-dawa gitu ya. Jadi suratnya dawa-dawa gitu. Makanya saya itu pernah diminta menjadi imam sholat tahajud di Haram, di Masjidil Haram. Saya tidak tanya kepada yang merintahkan itu, waktu itu rektor. Seandainya saya diberitahu ya, saya ya sholat 8 rakaat yang pendek-pendek aja. Ya pendak tambahan yang pendek-pendek yang mari. Lah biasanya saya itu kalau sholat tahajud suratnya panjang gitu. Loh, kok dawa menba gitu ya. Loh lah tadi tidak diminta supaya suratnya cendek gitu ya. Ya saya ngimami sesuai dengan kebiasaan saya gitu ya. Karena tidak surat-surat ya di tengah-tengah Al-Quran itu saya punya pedoman itu baca ini untuk sholat tahajud dan 12 rakaat gitu. Ini menggambarkan perbedaan ya. Jadi perbedaan antara orang-orang syariat dan orang-orang hakikat gitu. Ya sama dengan membaca Al-Quran lah. Kalau kita membaca Al-Quran sendiri, bukan untuk ngimami sholat ya, tapi sendiri, itu kalau orang-orang tingkatannya wali ya, itu maca Quran itu mesti ada ayat yang diulang-ulang gitu. Nah karena itu pernah diajukan di Lembaga Basul Masail NU, maka diputuskan ini tidak ada dalilnya. Macam Yasin Fadilah itu karena dalile. Akhirnya saya ki wong NU kan si maca karena dalile gak ono. Loh, lah dalil itu kan dalam pandangan sufi tidak hanya dalil nakli tapi juga dalil akli dan dalil wujudani. Nah, dalil wujudani itu dalil yang didapatkan dari apa? Ngerasa ibadah gitu ya. Jadi ngerasa ibadah. Nah kalau dalil nakli itu kan pokoknya ibadah gitu ya. Nah itu dalil wujudani itu untuk mewujudkan, memunculkan dauki, jadi rasa. Karena Basul Masail itu tingkatannya adalah tingkatan syariat, ya ini kan dalile gitu ya. Akhirnya ambek wong NU gak tau diwaca sakniki. Wis didekek tok ya. Ya contohnya lek maca Quran diulang itu dalam rangka pendalaman. Makanya lek kita maca bab tentang membaca Al-Quran versi Khilyatul Aulia ya. Itu disebutkan di sana amalia para wali itu nek maca Quran iku piye? Lek gedhe iku maca Yasin ditambahi Pak, Yasin tidak 1 kali. Lek tahlil 1 kali Pak. Tapi lek dalam rangka penguatan rohani baca Yasin itu tidak 1 kali, bisa sampai 100 kali. Nanti baca lagi salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, sampai 33 kali. Ada yang sampai 41 kali. Ada yang sampai 99 kali. Nah, kalau itu tahlilan dikai ngono ya Pak. Ya kamari-mari Pak. Jarine sing ndek mburi suwe men maca Yasin ya. Selah rawone diinget terus male asin umpamanya begitu. Jadi itu bedanya, makanya itu kalau kita lakukan secara pribadi ya ada ayat yang kalau kita baca 1 halaman itu yang kita baca diulang-ulang untuk penghayatan. Jadi untuk
penghayatan. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi bedanya di situ. Lah kalau orang mau maca Quran apa maneh khatmil Quran wis gak kate. Pencapaiannya apa? Ya ndang mari khatam gitu ya. Jadi ndang mari gitu ya. Tapi kalau kita ini mengamalkannya secara pribadi, bukan ndang mari ini, tapi penghayatan. Gitu. Makanya kalau baca Yasinnya itu dibaca sampai 90 kali. Kemudian baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyainahum fahum la yubsirun. 41 kali. Lah iki lek tahlilan gak mari-mari ya, Pak. Ya. Makanya itu pribadi. Jadi kalau kita ini mengamalkan surat Yasin versi para wali, itu ada banyak ayat yang kita baca diulang-ulang. Dalam rangka apa pengulangan itu? Dalam rangka penghayatan. Jadi penghayatan apa yang kita baca, sehingga kekuatan di sini ini kekuatan yang luar biasa. Iman di sini ini kuat. Makanya kalau amalia para sufi itu ya masih musuh Amerika ya wani, Pak. Ya. Nah kalau kita ini kadang tidak begitu, kekuatan rohaninya itu tidak ada, ya. Maka gak wani musuh Amerika itu, musuh Israel juga wani. Makanya kalau Israel memerangi Iran itu kan karena kekuatan orang Iran itu. Kalau musuh Amerika ya mesti jebol, Pak. Ya. Tapi itu pun belum mesti. Karena kekuatan rohaninya. Makanya dulu di Vietnam, ya, Amerika mulai, Pak. Ya gak bisa menguasai terus, oh. Ya terus kadung biayai gak didik. Afghanistan itu 20 tahun, Pak. Akhirnya kesel. Tentaranya berapa saja yang mati. Kemudian alat untuk perang ya, seperti tank apa saja ya ditinggal, Pak. Padahal itu berapa harganya? Nah, itu kan anggarannya tidak sedikit. Jadi anggarannya tidak sedikit, tapi pulang dia. Karena apa? Ya karena gitu itu kan mesti dihitung anggarannya berapa, tentaranya piro, senjatanya ya opo. Karena orang Afghanistan itu ya orang yang punya semangat walaupun tidak pakai senjata, gitu ya. Nah, senjatanya minim. Itu seperti orang Indonesia perang istilahnya kalau perang setelah kemerdekaan itu. Lah itu kan apa senjatanya orang Indonesia? Ya duduk bedil lah. Ya bambu runcing, ya, tombak cucuan istilahnya. Ya hanya begitu. Tapi mengapa Belanda gak sido mlebu, Inggris gak sido mlebu? Nah itu karena semangatnya yang kuat. Makanya Iran itu punya semangat yang kuat. Musuh Israel, Israel itu begitu ngebom pertama dibiarkan, gak bales. Begitu 8 jam bales. Perkiraan Israel, Iran ini sudah teluk ini, ya. Perkiraannya ternyata balas, lambalese drone 100, rudale 200, 300 diuncalno kabeh nanggone Iran. Lah alat untuk menembaki ke udara itu namanya Iron Dome, ya. Gagal balik situ, seret tembak bisa. Tapi lewat 100, ya. Peluru piro digawe wadai iso jebol. Apa maneh rudale itu tidak di udara, tapi di atas atmosfer. Jadi gak ketok. Kata sing lakokno melakukan rudal arep wedok. Jadi arep wedok iku lha iki ini kan rudal dipakai namanya bakso sing gede itu ya. Bakso rudal gitu ya. Jadi itu hebatnya
Jadi diblokade kurang lebih 50 tahun, tapi tidak hancur. Diperkirakan oleh Israel Iran ini hancur. Kami siap ya, perang sampai 6 tahun, kata Kepala Staf Angkatan Darat Iran. Siap, karena rudal kita ini masih tersisa sekitar 60.000 rudal. Lah 60.000 lho ya piro duit. Tapi orang Iran nggak perlu duit, ijol-ijolan, karena minyaknya itu yang luar biasa, itu sepertiga kebutuhan minyak dunia itu dari Iran. Makanya sekarang ini perangnya bukan perang nguncalno rudal, tapi perang IT ya. Jadi perang IT. Jadi sing main itu yo arek-arek itu ya apa carane rudal itu gak ketembak. Ya iso disleotno bareng. Jadi bisa disleotno. Lah iku sing main arek wedok-wedok nom-noman iku. Dan ini arek wedok-wedok ya tuku kopi sak cengkir lungguhe 5 jam. Lungguhe 5 jam. Lah ini berarti kan dia tidak pernah berpikir bagaimana ke depan negara kita. Sebandino warung gitu ya. Mak tuku kopi sak cengkir tapi lungguhe 5 jam. Nek kula ngoten mboten telaten dodol ngoten iki. Ya. Lha sing telaten ya mari tuku diombe ya mari ngono ndang mau mulih gitu. Jadi kursi ini aja disiapno kursi sing empuk tambah gak mulih-mulih ya. Nah itu semangatnya. Jadi kalau sudah kekuatan rohani itu tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Nah, makanya kemarin itu ada bom yang jatuh di Israel. Ini dari mana? Sampai bingung itu. Ini dari mana kok moro-moro bom yang besar itu jatuh di Tel Aviv. Nah, itu yang karena tidak ada tanda-tanda, moro-moro diuncalno nang di atasnya atmosfer dan diturunkan dan presisi persis apa yang dituju. Nah itu karena apa? Karena penguatan rohani. Jadi semangatnya itu yang dijadikan pijakan. Makanya kalau Barat itu menggunakan logika, tapi kalau Islam tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan kekuatan rohani. Nah bangsa Indonesia juga begitu, kekuatan rohani di total mempertahankan kemerdekaan. Itu kira-kira sing mati wong piro wong Indonesia. Wong Indonesia mati gak dihitung karena mati syahid ya. Lalu kalau mati ya dihitung gitu ya. Jadi yang kalau mati dihitung. Iki gedung kerusakan piro, rakyatnya pada penduduknya jaluk ijol omahe remek gitu ya. Karena diasuransikan. Lalu wong Iran omahe remek ya apa-apa mati syahid gitu ya. Nah, enak saja. Makanya wong Islam itu kekuatan rohani itu yang menjadi tumpuan gitu ya, yang menjadi tumpuan. Nah itu karena apa? Karena dia ini melihat bahwa ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, sunnah itu konsepnya bukan lagi bila dilaksanakan ya dapat pahala, bila ditinggal tidak apa-apa. Lah ini konsepnya harus dirubah untuk penguatan itu. Jadi makanya kalau kita sholat sunnah ya itu ya pertahankan itu, jangan sampai berubah kapanpun, kecoba kita ditarik ke peredaran ya. Jadi kalau kita sholat duha kebiasaannya pirang rakaat, 12 rakaat, jalankan itu, jangan sampai berubah itu ya. Jadi jangan sampai berubah. Nah, itu berkaitan dengan perintah.
Nah, kalau perintah itu kan kemarin saya contohkan, sholat Jumat itu wajib. Tapi kalau kita mau melontar jumroh, kok pas dino Jumat dan melontar jumroh waktu ula, itu lebih bagus. Jumatane dibebaskan, mek sholat dohor, tapi melontar jumroh didahulukan. Nanti setelah sholat melontar jumroh baru sholat dohor. Jadi wajib itu kan ada wajib yang datangnya itu, yang pelaksanaannya itu setiap hari. Tapi ada wajib itu yang pelaksanaannya ya setahun sekali. Dan ini melontar jumroh itu kan kalau kita ikut nafar awal atau nafar tani. Dan nafar awal kan rontinol. Kalau kita itu mengejar melontar waktu utama, ya mesti sholat jamaah dohor ditunda. Ini yang didahulukan. Nah, hal seperti itulah yang banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi banyak terjadi di masyarakat kita. Maka kalau sudah begitu, mana yang didahulukan? Jadi mana yang didahulukan? Makanya ada kalanya satu ketika, ya, ada satu masjid begitu azan, ya, kemudian sholat sunnah, itu sholat sunnahnya itu berjamaah. Sholat rawatibnya itu, sholat sunnah rawatib itu jamaah. Begitu mari adzan, as-sholatu jami'ah. Lah imamnya itu sebelum adzan sudah datang. Kalau saya kiki enggak, imamnya tekoni pas kate mari qomat. Lah ini. Jadi dia bisa membaca, mengajak jamaah untuk sholat kalau dohor 4 rakaat gitu. Jadi dia sudah standby. Tapi kita ini kan menganut yang tidak begitu, Pak. Ya. Mau sholat sunnah wis gak apa-apa gitu ya. Nah itu. Bagi-bagi sufi tidak. Makanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu ditunaikan secara berjamaah. Saya pernah menemui masjid seperti itu. Terus saya bertanya, ya, kepingin tahu kok amalannya begini. Dia menjawab itu, kalau wiridan contohnya itu sunnahnya kan sunnah, tapi kalau sholat sunnah qobliyah itu muakkadah. Jadi sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah itu ada yang sunnah muakkadah, tapi wiridan itu sunnah. Mana yang didahulukan antara yang sunnah dengan yang sunnah muakkadah. Makanya kalau seorang itu sudah teliti gitu, ya sunnah muakkadah itu didahulukan. Wiridane engko ae. Kalau kita ini sudah kadung biasa, wiridane dhisik. Lah qobliyahnya, ba'diyahnya lekober. Jadi lekober. Nah, itulah hal-hal yang banyak terjadi di masyarakat kita. Makanya kalau kita ini punya ilmu, begitu kita datang ke masjid, kok modelnya begini, kita tahu cara keilmuan gitu. Biasanya kalau ndak ro ilmu itu ketemu nih gegeran ya. Jadi seperti ya, satu ketika saya itu ketemu seseorang, itu dia baru nyambangi keluarganya di wilayah Sumatera. Dia itu ndak tahu, ndak pernah sholat jamaah subuh itu kalau di kampungnya. Nah, dia di daerah Jambi itu, dia datang Jumat sholat subuh berjamaah pas dina Jumat. Lah terus dia cerita, di kono ku le sholat subuh iku 3 rakaat. Waduh, mosok ono sholat subuh 3 rakaat. Oh, kira-kira iki dhek sholat jamaah subuh dina Jumat. Lah itu ono sujud tilawah dileken 3 rakaat. Ini karena ilmu ini gak cocok ya. Ilmu ini gak mendalam gitu ya. Ilmunya tidak mendalam. Pancene lunga ora tahu jamaah di kampung ini ora tahu Jumat iku sujud tilawah.
ya sudah pindah di tempat lain. Karena kalau pengalaman bahwa bapak itu ke daerah luar Jawa, itu biasanya kebiasaannya ya Jumat itu mesti sujud tilawah, dan yang dibaca rakaat pertama surat As-Sajdah, kemudian rakaat kedua itu juga panjang. Itu kalau sholat mau cepet itu wis 30 menit dewe. Jadi 30 menit sendiri amaliyahnya. Tapi kalau kita biasanya kalau sing dendai gitu ya. Kalau sing dendai sunai itu surat As-Sajdah, rakaat kedua itu surat Hal ataka alal insani hinum minad dari lam yakun syai'am madhkura. Lah itu surat Ad-Dahr, surat Ad-Dahr gitu. Jadi itu kalau saya keluar Jawa itu mesti begitu ya. Jadi saya ke Sumatera, ke Malaysia itu saya selalu berusaha kalau bepergian bisa sholat subuh berjamaah, bisa sampai di Sulawesi juga begitu ya. Tadi suwe gak tahu pikir wong tuwek sikile rada loro cak suwe ngatik lah ya kesel Pak. Jadi tapi ya pancen jane wong tuwa sing jamaah nom-nom kabeh. Lan kene kan sing jamaah akeh sing tuwa ya, sing nom sik turu, sing nom sik turu ya. Nah itu contoh, makanya kita mesti kalau bepergian kemana nginep ya kita berusaha lah untuk sholat subuh berjamaah di masjid terdekat. Nanti kita akan tahu bagaimana model-model masjid itu dalam melakukan ibadah. Nah, ini berkaitan dengan perintah. Insyaallah pekan depan kita ulang lagi berkaitan dengan larangan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Monggo ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini menambah wawasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.